Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba' 'anil hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Faya ayyuhal muslimun awsikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya bagi umat Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi dan rasul. Dan Allah telah jadikan umat beliau yang sebaik-baiknya umat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pimpinan kita, penuntun kita. Beliau adalah semulia-mulianya nabi dan rasul. Oleh karena itu kita menjadi semulia-mulianya umat, dan kita bersyukur dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan Idul Adha, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Hai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu nikmat, karunia yang banyak, derajat yang tinggi. Oleh karena itu, fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhan engkau, salat Idul Adha, wanhar, dan bersembelihlah kurban. Salah satu karunia yang Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pernah menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tanpa perantara waktu Isra Mi'raj. Sejarah Idul Kurban bermula dari ujian yang paling berat menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kesabaran, ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kehormatan, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam condong kepada yang hak dan meninggalkan yang batil.
waktu muda beliau sudah berani menghancurkan patung-patung berhala dan berdebat dengan Raja Namrud yang berkuasa yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau kamu betul-betul Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat. Maka Raja Namrud kebingungan dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika seluruh dunia menentang beliau, ayahnya, kerajaannya, masyarakatnya, tapi beliau tidak peduli dengan semua halangan-halangan itu. Beliau pergi dari tanah kelahirannya di Irak, hijrah ke Syam yang tanahnya subur makmur. Di sana beliau membuat markas agama, markas para nabi dan rasul, yang akhirnya diteruskan oleh anak cucunya di Masjidil Aqsa. Kata Allah, disuruh hijrah ke Mekah Al-Mukarramah yang kering kerontang, hanya semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Mekah lebih baik dari Syam atau Palestina. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Di mana di sanalah tempat diutusnya Sayyidul Anbiya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Mekah Al-Mukarramah menjadi tempat ibadah haji, tempatnya orang-orang beribadah seluruh dunia. Ketika beliau sudah tua dan beliau belum punya anak, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas sholihin, dan dikasih anak yang bernama Ismail alaihissalam. Dalam kitab Miskatul Anwar, Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini wahai Nabi Ibrahim? Maka dijawab, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma hewan ternak, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang benar, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu berumur 7 tahun. Peristiwa itu dinyatakan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Pengorbanan telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya pengorbanan tadi menjadi barokah dan kemuliaan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu pentingnya memperingati kehidupan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan Idul Adha. Maka amalan yang terbaik pada pagi hari ini adalah menyembelih kurban dan haji bagi yang mampu. Dalam hari yang mulia Idul Adha ini, kita mengambil kesimpulan dan keputusan bahwasanya kalau saya berani berkurban demi cinta dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti saya akan menjadi orang-orang yang dimuliakan. Tetapi kalau saya tidak berani berkurban untuk agamanya Allah, maka kehidupan saya akan menjadi sia-sia. Kemuliaan seseorang itu kalau mau berkurban. Kalau kita punya uang, kita korbankan menjadi makanan, rumah tapis, masjid, baru kita bisa menikmati. Tapi kalau uang kita pegang terus, maka tidak ada manfaatnya. Begitu juga dengan urusan agama. Kalau kita kurban, barulah kita dapat kemuliaan. Tapi kalau tidak mau berkurban, maka itu mendapatkan kerugian. Semoga kita dapat
memperbaiki diri dan menebar kebaikan di masyarakat mumpung kita masih bisa berbuat. Berbakti kepada orang tua, sambung silaturahim dengan sanak saudara, saling memaafkan antar sesama, terutama di hari yang penuh berkah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiq wa imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء COVID-19 والزلازل والميحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة والبلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.